Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Haq dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas syaitan dan ayat kursi. Baiklah sahabat Al-Haq, langsung saja pembahasan kita kali ini. Bermula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang pada saat itu pernah ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga gudang zakat di bulan Ramadan. Tiba-tiba muncullah seseorang lalu mencuri segenggam makanan. Namun kepintaran Abu Hurairah memang patut dipuji. Kemudian pencuri itu pun kemudian berhasil ditangkapnya. Kemudian Abu Hurairah berkata kepada pencuri tersebut, "Aku akan adukan kamu kepada Rasulullah SAW," dengan nada menggertak. Bukan main takutnya pencuri itu mendengar ancaman Abu Hurairah, hingga kemudian ia pun merengek-rengek kepada Abu Hurairah. Dan dia berkata, "Saya ini orang miskin, keluarga tanggungan, saya banyak sementara saya sangat memerlukan makanan." Maka pencuri itu pun dilepaskan oleh Abu Hurairah. Bukankah zakat itu pada akhirnya akan diberikan kepada fakir miskin? Hanya saja cara memang keliru, mestinya jangan keliru, berkata Abu Hurairah dalam hatinya. Keesokan harinya Abu Hurairah melaporkan kepada Rasulullah SAW. Maka bertanyalah beliau, "Apa yang dilakukan kepada tawananmu semalam ya Abu Hurairah?" kata Rasulullah SAW. Kemudian Abu Hurairah menjawab, "Ia mengeluh ya Rasulullah bahwa ia orang miskin, keluarganya banyak dan sangat memerlukan makanan." Jawab Abu Hurairah. Lalu diterangkan olehnya bahwa ia kasihan kepada pencuri itu, lalu dilepaskannya. Kemudian Nabi SAW berkata, "Bohong dia," kata Nabi, "padahal nanti malam ia akan datang lagi." Karena Rasulullah SAW berkata begitu, maka penjagaannya diperketat dan kewaspadaan pun ditingkatkan. Dan benar juga, akhirnya pencuri itu kembali lagi datang, lalu mengambil makanan seperti kemarin, dan kali ini pun tertangkap lagi oleh Abu Hurairah. "Akan aku adukan kamu kepada Rasulullah SAW," ancam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sama seperti kemarin, dan pencuri itu pun sekali lagi meminta ampun. Dan dia berkata, "Saya orang miskin, keluarga saya banyak, saya berjanji besok tidak akan kembali lagi. Tolong kasihanilah saya." Kemudian Abu Hurairah pun akhirnya kasihan kembali mendengar keluhan orang tersebut. Dan kali ini pun ia kembali dilepaskan. Pada paginya kejadian itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW, dan beliau pun bertanya seperti kemarin. Dan setelah mendapat jawaban yang sama, sekali lagi Rasulullah menegaskan bahwa pencuri itu bohong dan nanti malam ia akan kembali lagi. Malam itu Abu Hurairah berjaga-jaga dengan kewaspadaan dan kepintaran penuh. Mata, telinga, dan perasaannya dipasang baik-baik. Diperhatikannya dengan teliti setiap gerak-gerik di sekelilingnya. Sudah 2 kali ia dibohongi oleh pencuri. Jika pencuri itu benar-benar datang seperti diperkatakan oleh Rasulullah dan ia berhasil menangkapnya, ia telah bertekad tidak akan melepaskannya sekali lagi. Hatinya sudah tidak sabar lagi menunggu-nunggu datangnya pencuri jahanam itu. Abu Hurairah sangat kesal, sudah ditipu berkali-kali. Kenapa pencuri kemarin itu dilepaskan begitu saja sebelum diseret ke hadapan Rasulullah? Kenapa mau saja aku ditipu olehnya? "Awas," katanya dalam hati Abu Hurairah, "kali ini tidak akan kuberikan ampun," kata Abu Hurairah dalam hati. Malam semakin larut, jalanan sudah sepi, ketika tiba-tiba muncul sesosok bayangan yang datang menghampiri longgokan makanan yang dia jaga. "Nah, benar juga ia datang lagi," katanya dalam hati. Dan tidak lama kemudian pencuri itu telah bertekuk lutut di hadapannya dengan wajah ketakutan oleh Abu Hurairah. Kemudian diperhatikannya, benar-benar wajah pencuri itu ada semacam kepura-puraan pada gerak-geriknya. "Kali ini kau pastinya kuadukan kepada Rasulullah," kata Abu Hurairah. "Sudah 2 kali kau berjanji tidak akan datang lagi kemari, tapi ternyata kau kembali juga." "Lepaskan saya," kata pencuri itu memohon kepada Abu Hurairah. Tapi dari tangan Abu Hurairah yang menggenggam erat-erat dapat dipahami bahwa kali ini ia tidak akan dilepaskan lagi. Maka dengan rasa putus asa akhirnya pencuri itu berkata kepada Abu Hurairah, "Lepaskan saya, akan saya ajari Tuan beberapa kalimat yang sangat berguna."
Kalimat-kalimat apakah itu? Tanya Abu Hurairah dengan rasa ingin tahu. Bila Tuhan hendak tidur, bacalah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya sampai akhir ayat. Maka Tuhan akan selalu dipelihara oleh Allah dan tidak akan ada setan yang berani mendekati Tuhan sampai pagi. Maka pencuri itu pun dilepaskan oleh Abu Hurairah. Agaknya naluri keilmuannya lebih menguasai jiwanya sebagai penjaga gudang. Dan keesokan harinya ia kembali menghadap Rasulullah SAW untuk melaporkan pengalamannya yang luar biasa tadi malam. Ada seorang pencuri yang mengajarinya keagungan dan kegunaan ayat kursi. Apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Tanya Rasulullah SAW. Sebelum Abu Hurairah sempat menceritakan segalanya, ia mengajariku beberapa kalimat yang katanya sangat berguna. Lalu saya lepaskan, jawab Abu Hurairah. Kalimat apakah itu? Tanya Rasulullah SAW. Katanya, kalau kamu tidur bacalah ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, dan seterusnya sampai ayat terakhir. Dan ia katakan pula, jika aku membacanya itu maka aku akan selalu dijaga oleh Allah dan tidak akan didekati syaitan hingga pagi hari. Menanggapi cerita Abu Hurairah, kemudian Rasulullah SAW berkata, pencuri itu telah berkata benar sekalipun sebenarnya ia tetap pendusta. Kemudian Nabi SAW bertanya pula, tahukah kamu siapa sebenarnya pencuri semalam yang bertemu denganmu 3 kali tiap malam? Kemudian, entahlah wahai Rasulullah, jawab Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah menjawab, itulah syaitan. Nah, itulah sahabat Ahad dimanapun Anda. Inilah kisah setan dan ayat kursi, yaitu setan sendiri yang mengatakan hal tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.